Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan bersatu hati menerima dan mengaminkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini yang disebut namanya dengan minggu ketiga setelah Epifanias. Terambil teks firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan demikian. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucapkan syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang sangat penting kita pahami dari teks ini. Yang pertama, bahwasanya Rasul Paulus dalam penginjilannya yang kedua, sekitar tahun 50 sampai tahun 52 sampai ke Korintus, dia berhasil memberitakan Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit dan mengampuni dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Bahkan keberhasilannya bisa diukur dengan bertobatnya kepala rumah ibadah Yahudi, percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya dengan baik. Keberhasilan ini, penatalayan Paulus ini menjadi ketersandungan buat orang-orang Yahudi yang fanatik, yang tidak percaya kepada Yesus, yang menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka sungguh-sungguh anti dan tidak mau mendengarkan nama Yesus. Hal ini membuat Paulus menjadi gerah. Malah dia menjadi keluar dari Korintus bersama-sama dengan orang Yahudi yang pertama mengakomodir dia, yakni Aquila dan Priscilla. Dia pergi ke Efesus. Dari Efesus dia berupaya pergi ke tempat lain, yakni ke Kaisarea, sampai ke Yerusalem, dan dari Yerusalem dia kembali ke Efesus. Di Efesus dia bertemu dengan Apolos yang kemudian menjadi pemimpin, dianggap orang banyak di Korintus karena Apolos pergi ke Korintus. Dia juga orang Yahudi Alexandria, orang Yahudi yang sudah lama berpindah ke Mesir, memahami banyak hal, dan dia adalah ahli orator, ahli berkhotbah, dan orang pintar juga. Sehingga orang lain yang mulai sedikit simpati kepada dia dan anti kepada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh Paulus, menamakan diri sebagai golongan Apolos. Bukan hanya orang itu saja, tapi ada lagi yang lain yang terhasut dengan orang-orang Yahudi yang anti dengan ajaran
Paulus itu menamakan diri sebagai orang Kefas, pengikut Kefas atau pengikut Petrus, seolah-olah mereka dekat dengan Petrus, nenek moyang mereka dekat dengan Petrus, dan sangat fanatik kepada aturan-aturan keyahudian, dan mereka menolak akan kebangkitan karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Bukan berhenti hanya sampai di situ. Ada yang menamakan diri malah golongan Kristus, yang merasa rohaninya lebih hebat dari yang lain, yang merasa lebih berhikmat, tapi fakta kehidupan sangat kotor. Mereka menamakan diri sebagai guru-guru, tapi banyak yang palsu ajarannya. Hal ini mau mengindikasikan pasca kepergian Rasul Paulus dari Korintus, meninggalkan Korintus, banyak kekacauan, banyak hal yang membuat persekutuan orang-orang di Korintus itu menjadi samar-samar. Malah dari teks yang kita baca tadi memperlihatkan berita yang dari clue yang diperdengarkan kepada Paulus, mereka berbeda pendapat, berbeda sikap, malah sampai kepada perpecahan, perselisihan. Dan ini satu hal yang tidak bisa diterima oleh Rasul Paulus. Ini yang perlu segera dia kritisi, yang perlu segera dia sembuhkan. Saudara yang kekasih, itu berarti bahwasanya gereja yang terdiri dari berbagai latar belakang umat jemaatnya memang tidak akan terjamin selamanya satu sikap, satu pendapat. Tapi jangan sampai ada perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Jangan sampai ada perselisihan dan perpecahan di antara kita. Karena itu nasihat yang dari Paulus yang pertama adalah supaya kamu seia sekata, supaya kamu sehati sepikir. Dalam bahasa Yunani, pengertian seia sekata sama dengan sehati sepikir. Hal itu mau mengatakan bahwa biarlah kamu senantiasa dipersatukan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang bisa mendampingi, mengarahkan, menjamin kamu menjadi satu kesatuan seperti Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Demikian kamu adanya. Oleh karena itu, jangan mau dipengaruhi oleh kehendak daging. Jangan mau dipengaruhi oleh kehendak dunia. Kehendak daging, kehendak dunia senantiasa dikuasai oleh roh dunia, dan roh dunia senantiasa cenderung dalam rangka memecah belah umat. Karena roh dunia senantiasa akan memperuncing perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan sikap, dan perbedaan-perbedaan perilaku-perilaku yang ada di tengah-tengah jemaat. Saudaraku yang kekasih, jemaat apakah saudara dan di mana tinggalnya? Ingat dan kritisi. Gereja yang adalah orangnya yang terdiri dari berbagai latar belakang sangat rawan dan cenderung kepada perselisihan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Kalau berbeda sikap, jangan sampai berbeda dalam hal yang lain-lain yang menjurus kepada perpecahan. Rasul Paulus di sini mengkritisi mereka. Apakah kamu memang dibaptis hanya untuk Paulus? Atau adakah Paulus mati tersalib untuk kamu? Itu mau dikatakan bahwasanya kamu yang dibaptis itu atas nama Kristus, yang oleh Paulus, oleh aku, bukan berarti untuk Paulus, tapi tetap karena anugerah yang dari Allah dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, kamu percaya, ditandai dengan baptisan kudus. Itu berarti kamu dibaptis, kamu percaya dalam rangka untuk menerima anugerah yang gratis yang dari Allah itu. Yang penting kamu sikapi, kamu imani, kamu responi, kamu hidupi dengan satu gambaran hidup yang sama dengan karakter Kristus, yakni mengasihi, menjaga kesatuan, dan mencitrakan hidup yang penuh dengan cinta kasih. Yang terakhir Paulus katakan bahwasanya dia terpanggil untuk menyampaikan berita Injil, berita keselamatan, bukan untuk baptisan. Itu mau mengatakan bahwasanya saudara dan saya dipanggil dalam rangka menyampaikan berita Injil, berita sukacita kepada banyak orang, dan ditandai dengan baptisan, bukan baptisan yang utama. Saudaraku yang kekasih, hal-hal penting yang mau kita petik dari firman Tuhan ini,
Jangan sampai pergaulan kedekatan kita kepada pemimpin-pemimpin gereja melebihi dari kedekatan yang diharapkan oleh Allah dalam nama Yesus kepada Allah dalam nama Yesus sendiri. Jangan terlampau fanatik berlebihan kepada pemimpin gereja, kepada gembala gereja, kepada sesama, kepada para penatua, kepada pendeta, kepada siapapun birokrat gereja. Sementara hubungan dengan Kristus kelihatan hanya biasa saja. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini yang memberikan tema di almanak kita mengatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang senantiasa diandalkan ketika memberitakan Injil itu, dan Injil itu adalah keselamatan, dan keselamatan itu ditandai dengan baptisan. Siapa yang membaptis, marga apa, pendeta apa, semuanya itu dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bukan kepada nama pembaptis, tapi kepada Dia yang memberikan makna baptisan itu. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini memberkati saudara-saudaraku sekalian. Selamat memasuki minggu-minggu yang penuh dengan berkat. Tahun berkat ini, tahun penata layanan ini, tahun yang meski menjaga semua ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa memotivasi kami menjaga kesatuan di tengah-tengah jemaat kami, karena kami tahu kami berlatar belakang yang berbeda-beda, yang bisa rawan kepada arah perselisihan. Allah tidak suka hal itu, dan kami juga Tuhan senang akan kesatuan. Roh Kudus-Mu menjaga kami agar kami tetap seia sekata, sehati sepikir memperlihatkan wajah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.